Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Kali ini kita akan membahas cara mengerjakan soal tes kerja untuk bidang administrasi ya. Seperti permintaan dari teman untuk membahas bagaimana cara mengisi soal tes untuk kerja di bagian administrasi ya. Di sini saya sudah siapkan soal dan nanti kita akan bahas sama-sama untuk mengerjakan di sini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini ya teman-teman, sebelumnya saya akan terangkan dulu ya di sini ya. Di sini ada tabel pembelian tiket kereta. Kemudian di sini ada nomor. Kemudian ada tanggal pembelian. Di sini ada nama pembeli tiketnya. Kemudian di sini ada kode. Nah, kode di sini akan menentukan nilai dari masing-masing tabel yang kosong di sini teman-teman ya. Nah, kemudian di bawah di sini ada tabel. Ini ada tabel, dua tabel. Nah, nanti jika kode di sini ada pada tabel ini, maka isinya yang ada dalam tabel di bawah sini ya. Jadi di sini ada dua tabel. Yang satu itu tabel pertama nih, kita anggap tabel pertama ya. Nah, di sini ada BI, yaitu kode BI untuk bisnis, diskonnya 15%. Ekonomi, EK itu untuk ekonomi, diskonnya 10%. EX eksekutif, diskonnya 20%. Nah, kemudian tabel yang kedua, di sini ada kode A. A keterangannya adalah anak. Jika anak kemudian kodenya bisnis atau BI di sini bisnis ya, maka harganya adalah 30.000. Jika ekonomi 20.000, eksekutif 50.000 ya teman-teman. Jadi dan seterusnya dia sampai dewasa dan kemudian dewasa di sini ya. D itu dewasa jika statusnya adalah bisnis, kemudian ekonomi, eksekutif, maka di sini tarifnya ada di sebelah kanannya di sini ya. Nah, kemudian diskon kita ambil dari kode yang pertama berarti. Kemudian harga, di sini harga adalah jumlah perkalian ya. Jika jumlahnya pemesan dari Alvaro memesan 2 tiket, maka dikalikan dengan harga tiket akan menghasilkan harga di sini ya, jumlah harga. Kemudian total harganya adalah dikurangi diskon di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ya di sini teman-teman. Pertama kita akan mengisikan dengan kelas ya. Di sini ada kelas bisnis. Nah, dari kode di sini, jika kita bisa lihat di sini ya, ada EXD. EX itu eksekutif dan D-nya itu dewasa. Maka kita akan mencari kelasnya di sini. Pertama, untuk memisahkan kode di sini, kode EX ini dan D, maka kita gunakan rumus left ya. Left itu dari kiri. Nah, jika kita lihat dari kiri, ini kode di sini dari kiri ya. Kemudian 2 baris, 2 digit maksud saya ya, 2 digit di sini. Kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, maka kita dapatkan hasil kode EX di sini ya, eksekutif ya. Jadi kita bisa mencari ini kelas eksekutif di sini ya nanti ya. Nah, kita akan coba tes dulu ya ke bawah. Nah, di sini sudah terpisah ya, EX, EK, EK, BI dan seterusnya sampai EX ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan cari kelas di sini ya dengan menggunakan kode di sini, kode kelas ini. Maka kita tambahkan lagi di sini ya. Kita tambahkan rumus HLOOKUP. Nah, teman-teman, sebelumnya biasanya kita menggunakan VLOOKUP ya. Nah, nanti saya akan terangkan dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Kita blok dulu tabel di sini, tabelnya. Nah, kemudian kita tekan F4 atau tanda string di sini. Untuk mendapatkan tanda string, teman-teman bisa langsung tekan F4 ya. Kemudian titik koma. Nah,
Pada kolom baris status di sini ya, kelas maksud saya, bisnis ekonomi di sini dari BI itu baris kedua, maka kita tambahkan baris kedua, lalu titik koma, kita gunakan false, exact match-nya ya, lalu enter. Nah, kemudian di sini eksekutif, kita copy ke bawah ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya akan jelaskan lagi di sini. Tabel yang pertama, kalau kita lihat ya, judul kolom itu ada di sebelah kiri, kemudian isian ada di sebelah kanan, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Lain dengan tabel status di sini ya. Nah, kalau tabel status di sini, judul kolom ada di atas, kemudian isian ada di bawah, di barisnya di bawah, yaitu bersifat vertikal ya, ke atas dan ke bawah, maka kita menggunakan rumus vertikal. Kalau di sini ke samping ya, kita menggunakan rumus horizontal ya, horizontal lookup, disingkat HLOOKUP ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi ya di status ya. Status di sini kita menentukan di sini ya, status adalah A jika A itu anak ya, maka kita akan pisahkan dari kode di sini ya. Kalau tadi kita mencari dari sebelah kiri atau left, kemudian EX, maka kita akan mencari sebelah kanannya di sini ya, D. Nah, lalu kita yang pertama kita gunakan rumus right ya, right dari kanan, kemudian kita klik, kita pilih ya, kita satu digit ya, karena di sini kodenya cuma D. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita ketemu di sini D, maka kita bisa mencari status keterangan anak, dewasa dan lansia. Lalu kita tambahkan rumus VLOOKUP. Nah, kalau tadi menggunakan lookup, sekarang menggunakan VLOOKUP ya. Kemudian tabel array-nya atau tabel lookup-nya kita blok seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan, kita ketik tabel F4. Nah, supaya berubah menjadi tanda string di sini ya. Kemudian titik 2, lalu kita cari keterangan anak dewasa ini pada kolom kedua. Nah, kemudian kita tambahkan angka 2, lalu terakhir kita gunakan exact match-nya false ya, seperti itu. Lalu kurung tutup. Nah, kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, ini sudah ketemu. Ini dewasa, kita cocokkan dulu ya, dewasa, anak, lansia, anak, anak, lansia, dewasa, dewasa, anak, dan dewasa. Selanjutnya kita akan mencari harga teman-teman. Harga di sini kodenya A dengan keterangan BI, maka harganya adalah 30.000. Anak bisnis 30.000, anak ekonomi 20, anak eksekutif 50. Maka kita akan pisahkan dulu dari kode di sini kan teman-teman ya. Kita ambil dari kode di sini, yaitu sama seperti tadi ya, kita gunakan rumus right ya. Right dari kanan ya. Kita klik di sini, kemudian kita kasihkan satu digit ya, tambahkan angka satu digit. Nah, kemudian setelah ketemu rumus kode D, lalu kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kemudian titik koma, kita blok lagi ya tabel array-nya di sini. Setelah itu kita tekan tombol F4 untuk menambahkan string. Nah, baru kita menggunakan kombinasi rumus if ya, atau logika, menggunakan rumus logika yaitu if ya. Jika, nah, jika kode di sini EX, nah kita menggunakan rumus di sini lagi teman-teman ya. Berarti jika left ya, maksudnya left, jika left kode di sini adalah BI, ini 2 berarti ya, 2 sama dengan tanda petik BI. Kalau karakter kita gunakan tanda petik teman-teman ya, maka nilainya adalah baris ke 3, 1, 2, 3 di sini ya teman-teman ya, 2, ketiga maksudnya 3. Kemudian kita tambahkan rumus if lagi, if kemudian left, gabungan ya, left, kemudian D, 2 sama dengan berarti EK ya, kita tanda petik lagi menggunakan EK.
seperti ini ya. Maka 1 2 3 4. Nah, berarti kolom keempat ya. Kolom keempat. Nah, untuk if yang terakhir teman-teman, kita tidak perlu lagi mengetik if lagi, tapi langsung kita tambahkan selain 4, 3 dan 4 berarti kolom kelima ya. Langsung kita tambahkan kolom kelima aja, kemudian kurung tutup 2 kali ya, karena ada if 2 kali. Yang terakhir titik koma menggunakan rumus false ini ya, exact matchnya false, lalu enter. Nah, kemudian kita cek ya, di sini ada dewasa eksekutif 100.000, udah bener ya. Lalu kita copy ke bawah. Nah, kita udah ketemu teman-teman di sini ya hasilnya. Anak ekonomi 20.000 ya. Nah, kemudian kita baru mencari diskon di sini teman-teman. Jika di sini kodenya BI, maka diskonnya adalah 15%. Nah, berarti kita menggunakan mencari kode di sini ya. Berarti left lagi, menggunakan rumus left. Jika ini kodenya 2, maka EX ya, baru kita menggunakan rumus HLOOKUP teman-teman. Kita gunakan rumus HLOOKUP ya. Jika HLOOKUP, lalu kita blok lagi di sini ya. Kemudian kita tekan F4 untuk mendapatkan stringnya, tanda dolar ya. Kemudian baris ketiga adalah persen diskon ya mas ya. Enter. Nah, kita enter ya, kemudian hasilnya adalah 20%. Nah, kita bisa cari ya, eksekutif di sini adalah 20%. Kemudian kita copy ke bawah rumusnya. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Ekonomi diskonnya 10%, ekonomi 10%. Kemudian bisnis 15%. Nah, sudah benar ya. Kemudian yang terakhir belum terakhir ya, di sini mencari harga lagi ya, yaitu sama dengan harga dikalikan dengan jumlah. Nah, kita dapatkan hasilnya 200.000. Nah, kemudian terakhir tinggal kita menggunakan rumus ini teman-teman. Diskon dikalikan dengan harga di sini. Nah, 40.000 ya. Tapi ini bukan hasil akhir. Yang akhirnya adalah sama dengan harga dikurangi dengan diskon. Berarti kan dikurangi dengan harga kalikan diskon ya. Kita kurung tutup sini. Nah, seperti itu. Kita copy ke bawah. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk mencari total pembelian hari ini, berarti keseluruhan total ini ya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum gini ya, atau kita langsung aja di sini teman-teman. Cara cepat auto sum, teman-teman blok seluruhnya di sini ya, yang akan kita jumlah. Lalu di sini ada auto sum. Nah, di sini akan menjumlah secara otomatis teman-teman. Nah, kalau kita ketik di sini ya, sum dari sini ya. Nah, lalu kemudian untuk mencari pembelian eksekutif, nah, kita gunakan rumus count if ya. Nah, kita gunakan rumus count if ya. Count if. Nah, sini ya. Lalu kita blok seperti ini ya. Kemudian titik koma, tanda petik, eksekutif ini ya, tanda petik lagi, enter. Nah, kita cek teman-teman ya, ada berapa penjualan eksekutif ini? 1 2 3 4. Nah, jika kita akan merubah di sini ya, eksekutif di sini menjadi ekonomi ya, kita hapus saja di sini teman-teman eksekutifnya, kita hapus saja ya. Lalu enter, kita tambahkan di sini menggunakan validasi date misalnya. Kita ketik list
kita pilih list, kemudian source-nya kita tambahkan eksekutif ya, titik koma, lalu ekonomi, titik koma, lalu ada bisnis ini, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada drop down list di sini, namanya drop down list ya, eksekutif. Nah, kemudian dari tanda eksekutif di sini teman-teman, kita bisa ganti ya, kita hapus ya, tapi kita klik pada baris sel di sini ya, enter. Nah, kita bisa lihat ya, maka jika kita ganti ekonomi, maka di sini angkanya berubah teman-teman. Nah, 3 di sini kita hitung ya, ekonomi 1, 2, 3, benar ya, ada 3 ya. Kemudian kita bisa cek di sini ya, kalau kita ganti bisnis 3, kita ganti eksekutif ada 4. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.